Membaca adalah keterampilan dasar yang menjadi fondasi bagi pembelajaran. Lebih dari sekedar mengenal huruf, membaca mampu membantu anak untuk memahami, berpikir kritis, dan mengolah informasi. Oleh karena itu, mari kita bahas lebih lanjut tentang keterampilan membaca agar lebih memahaminya. Lalu, apa itu membaca? Membaca adalah keterampilan mengenali dan memahami tulisan berupa lambang grafis yang diubah menjadi bicara bermakna. Baik melalui pemahaman diam-diam maupun pengujaran secara lisan. Sebagai seorang guru, tentu diharapkan mampu memahami membaca permulaan di sekolah dasar, karena tahap ini merupakan fondasi keterampilan literasi. Menurut Syafi'i dalam Tahar dan Haris Effendi pada tahun 1999, membaca permulaan terbagi ke dalam 7 aspek utama, yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Aspek yang pertama, membaca adalah pengembangan keterampilan. Pada tahap ini, anak mulai belajar memahami kata, kalimat, hingga isi bacaan secara kritis. Lanjut pada aspek yang kedua, yaitu ada aspek kegiatan visual, di mana pada kegiatan ini, gerakan mata mengikuti baris tulisan dan memahami maknanya. Setelah anak mulai belajar memahami kata dan mulai memahami maknanya, maka akan dilakukan pada aspek yang ketiga, yaitu memahami makna kata-kata berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki anak. Setelah anak mulai belajar memahami kata dan mulai memahami maknanya, maka akan dilakukan pada aspek yang ketiga, yaitu memahami makna kata. Lanjut untuk aspek yang keempat, yaitu melibatkan proses berpikir. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya, yaitu seperti murid disuruh untuk mempersepsi dan memberikan makna pada bacaan. Lanjut untuk aspek yang kelima, yaitu anak mengolah informasi dengan menghubungkan isi bacaan dengan pengalaman yang sudah mereka punya sebelumnya. Lanjut untuk aspek yang kelima, yaitu anak mengolah informasi dengan menghubungkan isi bacaan dengan pengalaman yang sudah mereka punya sebelumnya. Lanjut untuk aspek yang kelima, yaitu anak mengolah informasi. Kita masuk pada aspek yang keenam, yaitu melibatkan kemampuan menghubungkan tulisan dengan bunyi. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang guru yaitu seperti belajar membaca. Kita masuk pada aspek yang keenam. Untuk aspek yang terakhir yaitu aspek yang ketujuh, ada mengantisipasi makna. Di sini maksudnya membaca bukan hanya sekedar aktivitas mekanis, tetapi juga kemampuan menangkap makna yang terkandung dalam tulisan. Untuk aspek yang terakhir yaitu aspek yang ketujuh, ada mengantisipasi makna. Di sini maksudnya membaca bukan hanya sekedar aktivitas mekanis, tetapi juga kemampuan menangkap makna yang terkandung dalam tulisan. Selanjutnya, dalam keterampilan berbahasa terdapat macam-macam pengajaran membaca yang dapat dilakukan atau diterapkan oleh seorang guru. Berikut macam-macam dari pengajaran membaca berdasarkan sumber I Gusti Ngurah Oka pada tahun 1983. Macam yang pertama ada membaca permulaan. Ini ditujukan untuk anak-anak di tingkat awal sekolah dasar. Fokusnya adalah mengenalkan dasar-dasar membaca, seperti menghubungkan huruf dengan bunyi, gerakan mata dari kiri ke kanan, dan membaca kata serta kata sederhana. Lanjut pada macam yang kedua ada membaca nyaring. Biasanya lanjutan dari membaca permulaan. Di sini anak-anak diajarkan membaca kutipan dengan suara nyaring. Macam yang ketiga ada membaca dalam hati. Membaca dalam hati maksudnya membiasakan anak membaca tanpa suara. Selain itu, mereka juga dilatih untuk memahami isi bacaan, baik yang terlihat langsung atau tersurat maupun yang tersembunyi atau tersirat. Lanjut, untuk macam yang keempat ada membaca pemahaman. Membaca pemahaman ini hampir sama dengan membaca dalam hati, hanya saja lebih fokus pada pemahaman isi bacaan secara keseluruhan. Macam pengajaran membaca yang kelima yaitu membaca bahasa. Membaca di sini dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran bahasa, agar kemampuan bahasa anak semakin terasa. Untuk yang keenam, yaitu macam yang terakhir ada membaca teknik. Pada membaca teknik ini
ini berfokus pada penguasaan teknik membaca tertentu, biasanya beririsan dengan membaca nyaring dan membaca permulaan.